Tuan Muda Al. 3 minggu berlalu, siang itu Mai keluar dari gedung Pelita International School. Gadis berkemeja putih dengan bawahan rok panjang bunga-bunga kecil itu berjalan gontai menuju mobil yang terparkir di depan gedung. Mai baru saja mengikuti tes tulis dan tes lisan dalam rangka seleksi siswa-siswi murid tingkat SMP tahun ajaran baru. Bruk. Mai masuk ke dalam mobil dan menaruh papan ujian beserta kotak pensil kain yang dijepit di atas papan ujian tersebut di atas pangkuannya. "Gimana ujiannya tadi, Mae?" tanya Bagus sembari menyalakan mesin mobil. "Susah-susah gampang, Pak. Sebagian masih ada yang ingat dan sebagian lagi ada yang lupa. Hehe. Bukannya Madam beliin buku UAN SD?" "Iya, tapi ada beberapa soal yang Mai lupa jalan untuk penyelesaiannya. Mungkin karena lama nggak bersentuhan dengan buku pelajaran ya, Pak. Jadinya ini otak berasa beku." "Haha, bisa jadi. Mudah-mudahan saja hasil tesnya bagus ya, jadi kamu bisa sekolah di sini." "Amin, semoga ya Pak. Bisa melanjutkan sekolah adalah cita-cita Mai sejak dulu. Mai nggak menyangka Allah mewujudkannya sekarang. Itu namanya rezeki anak Pak Soleh, Mai. Hehe. Bapak Mai namanya Dahlan, jadi ini namanya rezeki anak Pak Dahlan. Hihi." Agus tertawa dan geleng-geleng kepala. Sesampainya di rumah, Agus berpamitan kepada Mai untuk langsung pergi lagi. Ia ditugaskan Madam untuk menservis mobilnya. Mai mengangguk dan langsung menyelot pintu pagar tanpa menggemboknya. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah. Mai langsung berganti pakaian dan beraksi di dapur guna mempersiapkan makanan untuk makan siang majikannya. Waktu menunjukkan pukul 13, sudah telat memang untuk majikannya melakukan santap siang. Namun hal itu sengaja dilakukan Madam Lisa demi bisa makan bersama dengan sang asisten pribadinya. Setelah semua siap dan tersaji di meja makan, Mai segera memberitahukan majikannya itu. Di meja makan, keduanya makan dengan lahapnya. Walaupun masih merasa canggung, tapi Mai berusaha untuk menyembunyikan rasanya itu. "Bagaimana tadi ujiannya bisa?" "Ada yang bisa, ada yang enggak, Madam. Tapi lebih banyak bisa atau tidak bisa?" "Insya Allah lebih banyak bisanya." "Bagus kalau begitu. Kapan pengumuman hasil tesnya?" "Kata guru pembimbing di ruangan tadi bilang sekitar 1 mingguan lagi. Hasil tes akan diinfo lewat email, Madam." "Oke, akan aku pantau ponselku. Tolong ingatkan aku ya, Nak." "Insya Allah, Madam." "Oh iya, kamu ingat 2 perampok tempo hari?" "Tidak akan saya lupakan, Madam. Mereka sudah tertangkap." "Kamu tahu mereka tertangkap di mana?" Mai menggeleng. "Mereka tertangkap di Singapura." Gila ya, dua manusia tak berotak itu. Biasanya poya-poya pakai uang hasil curian. Cek. "Ya ampun, mereka nggak takut dosa ya. Ih, amit-amit jabang baik. Hahaha. Namanya juga orang tidak beriman, ya begitulah." "Mereka sudah dipenjara berarti ya, Madam?" "Ya, nanti aku dan kamu akan diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian." "Saya mah siap, Madam. Kalau dibolehin mah, saya kepengen ngegetok kepala 2 orang itu pakai cobek batu di dapur." "Haha, kejam sekali anak gadisku ini." Mai terkekeh, begitu pula dengan sang majikan yang tertawa lepas sambil terus memasukkan sendok berisi nasi beserta teman-temannya ke dalam mulut. Setengah jam berlalu, Mai berpamitan kepada majikannya untuk melaksanakan sholat zuhur. Madam Lisa mengangguk, ia pun meminta Mai untuk mengantarkannya ke dalam kamar. 10 menit setelah Mai sholat, bel berbunyi berkali-kali. "Ting tong, ting tong, ting tong." "Ya!" teriak Mai dari dalam kamarnya. Dari dalam kamarnya, Mai lari terbirit-birit menuju pintu depan rumah majikannya. "Ting tong, ting tong." "Ya, tunggu sebentar," teriak Mai lagi. "Siapa sih? Siang bolong kayak gini bertamu, pakai acara nggak sabaran segala." Cetrek, cetrek, Mai memutar anak kunci ke arah belakang sebanyak 2 kali. Kemudian ia pun membuka pintu yang tingginya hampir 3 meter itu. Seorang pria berambut gondrong sedang berdiri berkacak pinggang dengan wajah masam dan kesal. Matanya yang biru bening menatap tajam ke arah Mai.
Kamu tuli, berkali-kali saya bunyikan bel. Ya, sabar dong. Kamu pikir semua orang di rumah ini nggak punya kegiatan lain? Kamu pikir saya tahu? Kamu pikir saya atau Bi Sumi dibayar untuk rogin pintu ini? Kamu baru-baru. Kamu babu baru. Saya bukan babu, saya asisten pribadinya Madam Lisa. Kamu siapa dan mau cari siapa? Mae memandangi penampilan pria bule di depannya, dari atas sampai bawah. Mae memandangi penampilan pria bule di depannya dari atas sampai bawah. Ini pasti orang nyasar ya, mau niat jahat. Atau jangan-jangan dia komplotannya si dua perampok kemarin mau balas dendam. Celananya lepisnya sobek-sobek, pakai kaos juga, lubang tangannya panjang bener sampai ke bawah. Itu ketek kemana-mana. Gumam Mae di dalam hati. Ia kemudian bergidik sendiri. Hello, saya ulangi lagi, tolong minggir. Mae tersentak saat pria berkulit putih kemerahan di hadapannya berteriak keras tepat di depan mukanya. Kamu yang gak sopan sekali, bertamu kok teriak-teriak kayak gitu? Sana kamu pergi atau kamu saya laporkan ke polisi. Tanpa ragu, dengan sekuat tenaga, Mae pun mendorong tubuh tamu misteriusnya itu sampai terjengkang ke belakang. Sit, Bisumi, keluarlah, teriak bule yang sudah fasih berbahasa Indonesia itu. Oh, kamu cari Bisumi, jangan ganggu waktu istirahat Bisumi. Lain kali saja kamu kembali. Kalau ada Pak Agus, sebaiknya di depan saja kalau mau berketemu. Izin dulu sama suaminya kalau kamu menemui Bisumi. Bisumi! Tanpa mempedulikan ocehan Mae, pemuda itu terus berteriak. Dasar orang gila, siang-siang buat gaduh di rumah orang. Saya orang gila, kamu orang utan. Tidak tahu sopan santun, mengusir orang seenaknya. Dasar gondrong dekil, kamu yang kayak orang utan. Saya laporin ke madam supaya kamu dipenjara. Kayak kedua teman kamu baru nyaho. Perdebatan di antara keduanya pun tidak dapat terelakkan. Mae terus menyelotot sambil terus mendorong tubuh tamunya yang memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Mae, ada apa ini? Seru Sumi dari rumah. Ini Bi, ada temannya perampok kemarin, mau balas dendam kali. Hah? Sungguh terkejut Sumi saat melihat teman perampok yang sedang diusir oleh Mae. Biarkan dia masuk, dia tuan muda Al, Mae. Mata Mae melotot, ia kaget bukan main. Hah? Tuan Al? Tanpa menjawab, pria yang ternyata anak bungsu dari Madam Lisa itu menerobos masuk. Wajahnya merah padam menahan marah. Lalu dengan sengaja Al pun menyenggol kasar bahu Mae. Mae mengaduh kesakitan, ia mengelus bahunya. Maafkan Mae, Tuan. Mae, cepat kamu minta maaf. Mae menundukkan kepalanya, lalu ia pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi barusan. Al yang sudah kadung tersinggung tidak mengindahkan permintaan maaf asisten baru ibunya tersebut. Bi, ajari anak kampung ini sopan santun, atau aku akan meminta Momi untuk memecatnya. Al berlalu setelah sebelumnya menaruh tas ransel ke lantai. Aduh, Mae, kamu itu kenapa sih? Masa Tuan Al kamu sangka kawanan penjahat sih? Sumi mencak-mencak sambil menepuk jidatnya yang lebar. Maafin saya, Bi, habisnya penampilannya kayak orang jahat. Celananya sobek, rambutnya gondrong. Itu kupingnya dianting kayak bencong. Ada tatonya lagi di tangannya. Jangan bicara begitu. Dia adalah majikan kita. Kamu harus sopan sama dia. Kamu mengerti? Maaf, Bi, iya saya mengerti. Lagian kamu itu aneh, Mae. Mosok gak kenal sama Tuan Al? Kan ada fotonya di ruang keluarga di Bingkai. Besar sekali malahan. Di foto keluarga itu, Tuan Al masih muda, tampan dan rapi, Bi. Gak urakan kayak barusan. Manis serem. Emang masih muda sekarang juga. Maksud Mae belum dewasa kayak sekarang, Bi. Ya sih, itu diambil saat Tuan Robert di wisuda S2. Tepatnya 7 tahun yang lalu, saat itu Tuan Besar masih sehat. Makanya itu, Bi, Mae tidak mengenalinya. Maafin Mae ya, Bi. Ya sudahlah, kamu harus minta maaf lagi sama Tuan Al. Pasti, Bi, nanti Mae akan minta maaf kalau waktunya sudah tenang. Oke, sekarang tutup dan kunci pintunya. Lalu bantu Bibi angkat tas ransel ini ke ruang cuci ya. Siap, laksanakan.
Bibi Sumi tersayang, hehe. Sumi mengacak rambut Mai yang tergerai. Keduanya mengangkat tas ransel berukuran panjang yang sangat berat tersebut dengan kesusahan. Buset, ini tas isinya apa aja, berat banget. Keperluan naik gunung, baju, jaket, sepatu, dan obat-obatan. Idih, kita gotongan dan jalan di jalanan yang Raja udah kewalahan, apalagi si Tuan Gondrong itu gendong sendirian, menempuh medan yang menanjak pula. Hush, Tuan Al, hehe, maaf Bi, kelepasan, masih emosi Mae, hehe, jangan lupa minta maaf ya. Iya Bi, sip, sekarang kamu bantu Bibi siapkan makanan untuk Tuan Al. Masak apa Bi? Makanan kesukaannya, cah kangkung, ayam goreng, tempe tahu goreng, dan sambal goreng yang super pedas. Mae yang buat sambalnya ya Bi. Baiklah, sambal kamu kan mantap. Oke, Bi. Selanjutnya mereka berdua berkutat di dapur memasak untuk anak majikan yang baru saja datang sehabis traveling menghabiskan masa liburannya. Mai sibuk memotong bawang merah, putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan terasi. Lalu menggorengnya sebentar, setelah itu ia menguleknya sampai halus. Tak lupa ia pun menaburkan garam, pecin, dan sedikit gula pasir ke dalam sambal goreng spesial buatannya. Sudah jadi Bi sambal sepel ala Mai Saroh sebagai hadiah permintaan maaf kepada Tuan Al. Bagus, Bibi juga udah selesai masak kangkungnya. Karena ayam dan tempe tuh sudah ready di kulkas. Kamu bantu sajikan di meja makan ya, Mae. Bibi mau ke atas memanggil Tuan Al. Baik, Bi. Al yang jengkel terhadap Mae dan terhadap sang ibu yang ternyata malah membela asisten pribadinya itu dibandingkan dirinya. Dasar anak kampung tak beradab, baru aku tinggal 1 bulan lebih, itu makhluk luar angkasa udah ada di sini. Siapa kali yang dia kemari? Al menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur, meraih remote AC dan menyalakan alat pendingin ruangan tersebut dengan kecepatan maksimal. Tak lama kemudian, pemuda tampan berusia 20 tahunan itu pun menyalakan televisi layar datar besar yang terpasang kokoh di dinding kamarnya yang berhiaskan wallpaper motif garis-garis hitam dan putih. Pemuda penyuka warna putih dan hitam itu membesarkan volume suara televisi yang menayangkan lagu-lagu barat kesukaannya. I'm lucky I am in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Senandungnya sambil berjalan menuju kamar mandi dengan handuk berwarna merah melingkar di lehernya. Tok tok tok, Tuan, panggil Sumi dari luar kamar. Tok tok tok, Tuan, teriak Sumi. Namun tidak ada sahutan dari anak majikannya itu. Sumi mencoba mengetuk pintu dan memanggil Al lagi, namun tetap saja tidak ada sahutan. Mungkin si Tuan sedang mandi atau tidur. Tapi nggak mungkin dia tidur, dia kan nggak betah tidur dalam keadaan bau keringat. Pasti dia lagi mandi. Nanti saja aku kembali lagi, gumamnya sambil berlalu turun dan kembali ke dapur. Tuan Alnya mana, Bi? Tanya Mai. Mandi kayaknya. Oh, ya udah Bi, kita makan bareng yuk. Mai lapar lagi ngiler lihat sisa kangkung di penggorengan. Hehe, kamu ini gak ada kenyangnya. Yuklah, Bibi juga kepingin. Sambalnya kamu sisain gak untuk kita? Udah dong Bi, hehe, mantap. Yuklah kita makan di teras belakang aja yuk. Menghadap ke kolam renang biar ngerasain bagaimana nikmatnya jadi orang kaya. Haha, hihi, siap Bi. Sambil cekikikan, keduanya pun berjalan beriringan ke halaman belakang rumah majikannya untuk makan sore bersama. Kebersamaan mereka harus berakhir. Canda tawa keduanya pun terhenti saat mendengar teriakan Al dari dalam rumah. Tuan Gondrong, Bi, Pakik Mai terkejut. Hush, ayo cepat mari kita lihat ke dalam. Tanpa bicara lagi, baik Bisumi maupun Mai langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi kepada anak majikannya itu. Tampak Madam Lisa sudah ada di ruang makan bersama sang putra yang sedang sibuk menggaruk-garuk leher, wajah dan kedua tangannya yang dipenuhi oleh bulu-bulu halus. Ada apa Tuan? Tanya Sumi. Kenapa dalam sambalku ada terasinya? Itu ucap Sumi ketakutan, menepuk jidatnya. Saya yang bikin sambalnya Tuan Gondrong. Tuan Al maksud saya. Enak kan?
Karena kata Bi Sumi, Tuan sangat suka dengan sambal yang super duper pedas rasanya. Untuk itu, tadi saya sengaja membuatnya dengan spesial sebagai tanda permintaan maaf saya kepada Tuan atas kesalahpahaman tadi. Ucapan Mai yang lantang penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi itu membuat Al naik pitam. Ia langsung maju beberapa langkah ke depan menatap tajam gadis berusia tanggung yang tengil itu di hadapannya. Hah? Tuan kenapa? Kok merah-merah kayak gini? Lucu banget kayak motif baju saya yang dikasih sama madam. Pink muda polkadot merah, persis kayak kulit Tuan Al. Hihi, biasanya kamu tertawa setelah mencelakai aku. Kamu sengaja kan mau membunuh aku? Hah? Loh, bukannya Tuan suka sambal yang pedas? Bukan masalah pedasnya, tapi karena terasinya. Gara-gara terasi yang ada di sambal tersebut, seluruh tubuhku menjadi gatal-gatal. Ada apa dengan terasinya? Saya dan Bi Sumi barusan juga makan sambal, gak gatal-gatal kayak Tuan. Mungkin Tuan lupa cuci tangan, jadi gatal-gatal gitu. Ah, capek saya ngomong sama kamu. Ya sudah, atuh istirahat aja Tuan kalau capek mah. Kamu? Al semakin mendekat ke arah Mae. Jari telunjuknya menempel ke hidung Mae yang tidak terlalu mancung itu. Madam Lisa segera menarik lengan putranya dan mengajaknya masuk ke dalam. Mami, mau membela anak ingusan yang tidak tahu etika ini? Sudah, kamu istirahat di kamar, biar nanti Sumi antarkan obat dan air ke kamarmu. Sumi yang ketakutan sambil terbata-bata ia berkata, apa perlu saya ganti sambalnya, Tuan? Tidak usah, selera makanku lenyap. Aku ingin makan dia rasanya sekarang. Al mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras, mata dan wajahnya memerah menahan amarah yang membuncah di dalam dadanya. Si Tuan Al kayak Sumanto, serem pisan. Madam Lisa menahan tawanya, ia tak ingin putranya lebih marah kepada Mae yang sudah dianggap sebagai anak asuhnya itu. Turuti aku nak, ayo kita ke kamarmu. Tangan Al ditarik paksa oleh sang ibu sampai di anak tangga paling bawah. Madam Lisa mendorong tubuh putranya itu untuk segera naik ke atas. Setelah Al hilang dari pandangan, berbelok ke arah kamar tidurnya. Madam Lisa pun bergegas kembali ke dapur. Sumi, kamu tidak bilang sama Mai kalau Al itu alergi terasi. Maafkan saya, Madam. Demi Tuhan saya lupa karena keasikan ngobrol saat memasak tadi. Madam Lisa tersenyum. Ia sama sekali tidak marah dengan keteledoran asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja dengannya itu. Ya sudahlah, kamu boleh kembali ke belakang. Segera rapikan bekas makanmu tadi. Baik, Madam, saya permisi dulu. Sepeninggal Sumi, Madam Lisa menghampiri Mae yang sedang membereskan sisa makanan yang tertumpah di lantai. Mae, duduk sebentar di sini. Baik, Madam. Keduanya duduk berhadapan. Nak, jangan kamu masukkan ke dalam hati ya omongan dan sikap Al yang kasar tadi. Dia memang seperti itu anaknya, sangat temperamen. Beda sekali dengan ketiga kakaknya yang kalem dan penurut. Mungkin karena dia anak bungsu dan kehilangan sosok ayah di saat usianya yang masih muda. Kurang lebih saat usianya sama denganmu saat papinya Al meninggalkan kami semua. Tidak, Madam, jangan dipikirkan masalah itu, saya tidak ambil pusing. Bagi saya yang namanya kerja ya pasti ada saja hambatan dan rintangannya. Wajar juga kalau Tuan Al marah sama saya, soalnya tadi waktu dia baru datang, saya usir Tuan Al, saya kira dia komplotan dua perampok kemarin. Hahaha, kamu itu ada-ada saja. Kebanyakan nonton sinetron ikan terbang sih, jadinya kayak gitu. Pantas saja tadi dia masuk ke dalam kamar. Ku langsung ngegedumel marah-marah berbicara tanpa titik dan koma. Hehe, saya nggak sengaja kok Madam, saya minta maaf ya. Iya, sudahlah, sekarang kamu rapikan ceceran makanan di lantai itu sampai bersih ya. Nanti banyak semut kalau tidak bersih. Baik, Madam. Oh iya, tolong Sumi bawakan obat alergi Al yang ada di kotak P3K. Baik, Madam, akan saya sampaikan pesan Madam tersebut. Oke, saya mau ke teras dulu menyiram bunga-bunga. Silahkan, nanti kalau pekerjaan saya di sini sudah selesai, saya menyusul ya. Wanita berdasar batik selutut itu berjalan perlahan menuju halaman rumahnya, sedangkan Mai melanjutkan pekerjaannya yang tertunda.